Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila Eka Putri Laida, NPM 10070319123. Berasal dari Fakultas Teknik dengan judul skripsi Efektivitas Pembangunan Kolam Retensi Pengendalian Banjir di Kelurahan Andir. Latar belakang dari diambilnya judul tersebut yaitu yang pertama, adanya bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Bale Endah, Kelurahan Andir, dan menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Yang kedua, pemerintah membangun kolam retensi Andir yang berada di Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, sebagai upaya pengendalian banjir. Yang ketiga, perlunya evaluasi mengenai efektivitas dari kolam retensi Andir dalam mengendalikan banjir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat efektivitas kolam retensi Andir dalam mengendalikan banjir dari luapan Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah. Lalu diuraikan dalam pokok-pokok sasaran sebagai berikut. Teridentifikasinya luasan banjir setelah dibangunnya kolam retensi Andir, teridentifikasinya skala waktu banjir setelah dibangunnya kolam retensi Andir, teridentifikasinya dampak terjadinya banjir setelah dibangunnya kolam retensi Andir, teridentifikasinya pelaksanaan sosialisasi masyarakat terkait fungsi kolam retensi Andir, dan teridentifikasinya manfaat dari pembangunan kolam retensi Andir untuk masyarakat Kelurahan Andir. Metodologi yang digunakan yaitu dari kelima sasaran yang tadi, metode pendekatan yang digunakan yaitu observasi dan juga pendapat masyarakat. Untuk pengumpulan datanya digunakan observasi, wawancara, dan juga kuesioner, serta metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Selain itu, populasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kelurahan Andir yang terdampak langsung dengan banjir yang berjumlah 22.838 orang. Lalu diambil sampel menggunakan rumus Lovin dan dilakukan penyebaran sampel yang proporsional dengan jumlah sebanyak 100 sampel. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu luasan banjir, dari tabel ini didapatkan bahwa hasil kolam retensi Andir itu berfungsi dengan baik dalam mengurangi luasan banjir. Dari luasan banjir tersebut, sebelumnya berupa 221,61 hektar berubah menjadi 50,15 hektar, serta dari 10 RW yang terdampak berubah menjadi hanya tinggal 6 RW saja yang berdampak, dan disimpulkan bahwa kolam retensi ini memiliki persentase banjir tereduksi sebanyak 77,37%. Hasil penelitian selanjutnya yaitu skala waktu banjir. Sebelum dibangunnya kolam retensi Andir, skala waktu banjir yaitu lebih kurang selama sebulan, dan setelah dibangun kolam retensi Andir berkurang hanya dalam beberapa jam saja. Untuk ketinggian banjir sebelum dibangun kolam retensi Andir berkisar di ketinggian 100 cm hingga 200 cm, dan sesudah dibangunnya kolam retensi Andir, ketinggian banjir berada di kurang 50 cm. Sedangkan dampak banjir yang ditimbulkan sebelum dibangunnya kolam retensi Andir yaitu kerugian sarana prasarana permukiman yang rusak parah, kerusakan jaringan jalan dan juga listrik yang parah, serta sangat terganggunya aktivitas sehari-hari masyarakat. Sedangkan setelah dibangunnya kolam retensi Andir, dampak yang diberikan yaitu kerugian sarana prasarana permukiman yang tidak parah, hanya beberapa bagian jaringan jalan dan juga listrik yang tergenang air, dan hanya sebagian masyarakat saja yang masih merasa terganggu untuk memulai aktivitas sehari-harinya. Hasil penelitian selanjutnya yaitu sosialisasi masyarakat mengenai fungsi kolam retensi, yang mana sosialisasi ini belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hanya masyarakat RW 5 dan juga RW 13 saja yang mendapatkan sosialisasi dikarenakan wilayah tersebut merupakan lokasi pembangunan kolam retensi Andir. Yang terakhir yaitu kebermanfaatan pembangunan untuk masyarakat, yang mana kebermanfaatan ini dinilai dapat membuahkan hasil yang cukup baik serta hanya dikategorikan menjadi wilayah genangan saja. Disimpulkan bahwa kolam retensi Andir ini mampu mereduksi luasan banjir hingga 77%, mampu mengurangi skala waktu terjadinya banjir, ketinggian banjir, serta dampak banjir, terlaksananya sosialisasi terhadap masyarakat, namun belum menyeluruh, serta berubahnya kategori banjir menjadi genangan.